Aceh yang dikenal sebagai Serambi Mekah, jejak sejarah tempat Islam berlabuh dan hidup dalam keseharian. Serambi Mekah di bulan Ramadan, warung makan di siang hari tampak sunyi. Aktivitas dibatasi sebagai bentuk saling menghormati. Siang hari itu warung-warung nasi tutup semua, warung minuman tutup. Jadi ada ketentuan seperti itu dari dulu. Dan ini tetap menjadi tradisi di Aceh sampai sekarang. Kita memastikan orang atau pelaku usaha di kota Banda Aceh ini tidak memfasilitasi atau memberi peluang untuk Muslim tidak berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aceh yang dikenal sebagai Serambi Mekah, jejak sejarah tempat Islam berlabuh dan hidup dalam keseharian. Pagi Ramadan berjalan tenang. Di lampu merah, warga berhenti sejenak, mengejar nafkah pagi dengan harap di dada. Lampu berubah hijau, dan kehidupan kembali bergerak menuju berkah di bulan suci ini. Di pelabuhan, para nelayan merajut jala sebelum berlayar. Mereka membongkar ikan-ikan berkilau. Sisiknya memantulkan cahaya pagi, seperti serpih rejeki. Peluh menjadi doa, debur ombak menjadi saksi. Di bulan suci ini, setiap jala yang terangkat adalah harapan, dan setiap hasil laut adalah berkah yang pulang ke darat. Islam masuk Aceh menurut catatan sejarah itu dimulai di bandar-bandar perdagangan yang ada di Aceh. Yang datang adalah para pedagang dari Gujarat yang membawa Islam sehingga Islam masuk ke Aceh. Awalnya itu berupa para pedagang itu saling
berkomunikasi, berinteraksi, dan kemudian masuklah orang Aceh dan ke dalam Islam, sehingga memeluk agama Islam secara biasa. Dan setelah itu datang para ulama-ulama dari negeri Gujarat dan negeri India, Aceh. Mereka lah yang mengajarkan Islam secara penuh Aceh. Baru kemudian datanglah para ulama dari negeri Arab, sehingga Aceh sepenuhnya Islam pada saat itu. Jadi yang kita ketahui itu kerajaan-kerajaan atau bandar-bandar itu akhirnya menjadi kerajaan. Misalnya kerajaan Pasai atau yang lebih lengkapnya kerajaan Samudra Pasai, itu dibuktikan dengan batu nisan Sultan Malik As-Saleh. Ada juga kerajaan Lamuri atau yang sampai sekarang masih diperdebatkan sebagai sebuah kerajaan, itu masuk juga Islam ke Lamuri yang posisinya ada di Aceh Besar saat ini. Jadi Islam menempati di Aceh ini pada titik-titik perdagangan dengan kerajaan-kerajaan yang ada. Masa Belanda itu Aceh menjadi satu-satunya tempat karantina haji sebelum jamaah haji pergi ke Mekah. Jadi harus ke Aceh dulu, yang kita tahu ada di Pulau Rubiah di Sabang, datang ke sana, belajar agama Islam, belajar mengenai haji, manasik haji, baru pergi ke sana. Karena Aceh menjadi sebagai tempat yang harus didatangi terlebih dahulu, maka disebutlah Serambi dari Mekah. Ya, jadi bulan Ramadan di Aceh yang semuanya bisa dibilang bukan semua, 98% Islam, itu pada siang hari aktivitas bisnis hanya makanan, mungkin makanan yang langsung bisa dimakan yang agak berkurang, kecuali misalnya kue-kue untuk berbuka puasa. Tapi di siang hari itu warung-warung nasi tutup semua, warung minuman tutup. Jadi ada ketentuan seperti itu dari dulu, dan ini tetap menjadi tradisi di Aceh sampai sekarang. Serambi Mekah di bulan Ramadan. Warung makan di siang hari tampak sunyi. Aktivitas dibatasi sebagai bentuk saling menghormati. Di pesisir Banda Aceh, angin laut berhembus pelan. Pantai sepi tanpa jejak wisatawan, memberi ruang bagi ketenangan di bulan suci ini. Wilayatul Hisbah merupakan bagian dari otonomi khusus di Serambi Mekah yang berperan menjaga ketertiban dan pelaksanaan nilai-nilai syariat Islam di ruang publik. Di siang hari di bulan Ramadan, patroli tetap dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban. Patroli berlanjut menyusuri kawasan kota sebagai upaya kelancaran aktivitas masyarakat dari segala bentuk pelanggaran selama bulan suci Ramadan. Kita memastikan orang atau pelaku usaha di kota Banda Aceh ini tidak memfasilitasi atau memberi peluang untuk muslim tidak berpuasa. Itu artinya tidak ada orang yang menjual makanan siap saji di kota Banda Aceh mulai dari imsak sampai waktu asar. Baru nanti masyarakat boleh berdagang setelah sholat asar di jam 16.30 WIB. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
kita memastikan Muslim di Kota Banda Aceh ini semuanya berpuasa. Artinya mereka tidak makan dan minum di depan umum. Dan yang ketiganya, kita memastikan di Kota Banda Aceh ini tidak ada kegiatan masyarakat yang mengganggu pelaksanaan sholat tarawih di waktu malam. Jadi 3 hal itu menjadi fokus utama dalam melakukan patroli WH. Jadi semua masyarakat di Kota Banda Aceh ini kita perlakukan sama, baik dia Muslim maupun non-Muslim untuk hal berdagang. Jadi non-Muslim pun di Kota Banda Aceh dilarang mereka menjual makanan dan minuman mulai dari imsak sampai salat asar nanti, sampai jadwal asar. Jadi bukan hanya Muslim yang tidak boleh memberi peluang kepada orang Muslim tidak berpuasa, non-Muslim pun tidak boleh. Ya, meskipun mereka tidak berpuasa. Kemudian pelaksanaan di lapangan kita lakukan secara humanis, persuasif, kita sampaikan dengan santun. Kita mohon kerjasama kepada semua pelaku usaha, baik dia Muslim ataupun non-Muslim, agar mentaati peraturan yang berlaku di Kota Banda Aceh. Untuk aktivitas selama patroli dalam bulan Ramadan, kita memantau semua aktivitas. Jadi bukan hanya terkait dengan masyarakat yang berpuasa atau pelaku usaha yang menyediakan makanan, tetapi kita juga melakukan memantau aktivitas yang terkait dengan hal-hal lainnya, seperti ada orang misalnya yang khalwat, ikhtilat misalnya, main judi dan beberapa perbuatan lainnya yang diatur di dalam Kanun nomor 6 tahun 2014. Jadi semuanya, intinya semua aktivitas yang melanggar kanun syariat Islam semua menjadi tugas dari WH untuk melakukan pengawasan di seluruh Kota Banda Aceh. Kami melihat masyarakat Kota Banda Aceh ini sangat mendukung tugas Wilayatul Hisbah baik dalam bulan Ramadan maupun di bulan-bulan lainnya. Hal ini terlihat dari dukungan masyarakat dalam memberi informasi. Jadi masyarakat ketika ada orang tidak berpuasa atau ada pelaku usaha yang menjual makanan, itu masyarakat sangat antusias memberi laporan ke call center Satpol PP WH, sehingga laporan tersebut bisa segera kami tindak lanjuti ke tempat yang dimaksud. Harapan kami masyarakat Kota Banda Aceh mematuhi semua aturan yang berlaku di Kota Banda Aceh. Jadi dukungan dari masyarakat ini tentunya akan sangat berarti bagi kami, dan kolaborasi antara kami petugas dengan masyarakat Kota Banda Aceh ini kita harapkan untuk dapat menciptakan kondisi Kota Banda Aceh yang nyaman, kondusif, tertib, dan itu membuat seluruh masyarakat Kota Banda Aceh bisa beraktivitas dengan lancar dan baik selama bulan Ramadan. Pengunjung pasar berjalan menikmati keramaian sore Ramadan. Setiap bulan Ramadan tiba, ada salah satu rasa yang dirindukan di tanah Serambi Mekah ini, yaitu on pegaga, warisan Indatu yang sederhana namun penuh dengan makna. Racikan daun pegaga dan dedaunan harum, berpadu kelapa sangrai dan asam sunti, gurih, pedas, dan menyegarkan. Bukan sekedar menu berbuka, tapi penguat raga, penjaga ingatan, dan jadi pengobat rindu akan kampung halaman.
Tawa kecil terdengar dari lapak pedagang di sela aktivitas sore. Kendaraan diparkir rapi, langkah pun bergerak menyusuri pasar. Ucap penjual singkat, sapaan sederhana, namun cukup untuk menghangatkan suasana. Hiruk pikuk pasar Garuda di bulan Ramadan bukan sekedar tentang jual beli. Denyut ekonomi umat yang menghidupkan harapan. Namun Ramadan di Aceh tak hanya terasa di pasar yang ramai. Ia juga tumbuh kusyuk di pesantren. Saat para santri mengaji, menghafal, dan menjaga tradisi turun-temurun. Di Aceh, denyut ekonomi dan spiritual berjalan beriringan. Inilah makna Aceh sebagai Serambi Mekah. Ramadan bukan sekedar dirayakan, tetapi benar-benar dihidupkan. Sebab Ramadan adalah perjalanan hati, bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi menahan amarah, menjaga lisan, dan meluruskan niat. Di siang yang sibuk dan malam yang kusyuk, kita belajar menundukkan diri. Di senja Ramadan, doa anak pesantren mengalun. Tawa dan hidangan berbuka menyatu dalam kebahagiaan sederhana. Tawa mereka berderai, ringan dan tulus, menyambut senja yang membawa keberkahan di Serambi Mekah ini. Selama Ramadan, untuk tahun ini kita mengadakan program tahfiz intensif. Nah, di mana di dalam program tahfiz intensif ini adalah program untuk anak-anak santri menambah hafalan Al-Quran di luar daripada hafalan yang mereka hafalkan ketika hari-hari biasa di dalam pembelajaran formal. Nah, berbeda dengan beberapa madrasah dan juga dayah-dayah yang lain, yang dalam tahun ini dan juga di setiap puasa mereka belajar formal, tetapi berbeda dengan di daerah kita fokuskan anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Ada yang menghafal hafalan baru, ada yang kemudian memurajaah hafalan yang lama. Nah, apalagi yang santri-santri di kelas akhir, mereka ini memurajaah hafalan mereka untuk nantinya sesudah Ramadan mereka akan mengikuti ujian akhir tahfiz yang akan menjadi salah satu daripada syarat lulus mereka. Alhamdulillah selama bulan Ramadan supaya santri juga tidak merasa bosan dan juga tidak merasa terlalu sedih mereka karena jauh dari orang tua, kita jadikan lingkungan dayah ini juga seperti lingkungan di rumah mereka masing-masing begitu. Nah, tidak hanya kita siapkan untuk berbuka puasa dan juga untuk sahur, tidak hanya sahur saja. Sesudah tarawih kita juga nantinya biasanya dan setiap malam kita adakan snack ba'da tarawih begitu. Jadi anak-anak itu karena di sini di dayah otomatis
mereka belanja tidak bisa belanja keluar seperti biasanya, tapi mereka juga mendapatkan snack ya, yang itu kita siapkan dari kita di Dayah sesudah ba'da tarawih nantinya. Selama bulan Ramadan kita terus memotivasi anak-anak untuk memaksimalkan yang pertama ibadah mereka, berpuasa, kemudian melaksanakan ibadah malam, salat tarawih, salat qiyam, dan salat tahajud. Kemudian juga kita memotivasi dan mengajak anak-anak selalu untuk salat 5 waktu secara berjamaah. Kemudian apalagi dalam program ini kita kemudian juga mengajak dan memotivasi anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Maka di awal daripada program ini kita sudah membuat komitmen dengan anak-anak dan juga dengan orang tua daripada santri masing-masing, bahwa selama program ini mereka tidak boleh main-main, ya, mereka harus serius mengikuti program ini. Sedikit demi sedikit di awal-awal mungkin mereka agak susah membagi waktu, tapi dengan kita melakukan pembiasaan, nanti kita ketika ada yang lalai kita ingatkan kembali, maka alhamdulillah kegiatan ini dan juga segala aktivitas yang dilakukan oleh santri selama Ramadan ini bisa dilaksanakan dengan maksimal. Ketika kening menyentuh bumi dalam sujud yang panjang, di sanalah kita belajar rendah dan merasa paling dekat dengannya. Nikmatilah tarawih, biarkan malam-malam Ramadan itu memelukmu dengan ayat-ayat yang menenangkan dan doa-doa yang tulus. Dan jika esok Ramadan harus pergi, semoga ia tak benar-benar hilang. Biarlah cahayanya tinggal di doa-doa kita, di sujud-sujud kita. Karena sejatinya, Ramadan bukan sekedar bulan yang singgah. Ia adalah perjalanan pulang. Pulang pada nilai-nilai yang terus hidup di serambi Mekah. Sebab di Aceh, Ramadan tak benar-benar usai. Ia hidup dalam jiwa masyarakatnya.